Keren ya. Rahma, kalau tadi kita ngomongin politik, sekarang saatnya kita ngomongin hukum nih. Selama 2013, kasus hukum yang menarik buat kamu apa? Aduh, apa ya? Ini saking banyaknya jadi mesti mikir dulu nih. Tapi kayaknya paling menarik soalnya adalah kasus pemilu kada, suap pemilu kada yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Itu kan hakim yang seharusnya menegakkan konstitusi, lo kok malah terjerat korupsi. Dan yang lebih menariknya kasus ini karena melibatkan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah. Akhirnya dinasti keluarganya goyah. Ini kalau kapal goyang, kapten, kapal goyang. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar merupakan salah satu catatan kelam yang mencoreng wajah hukum tanah air tahun 2013. Betapa tidak, Akil yang seharusnya berada di garda terdepan dalam menegakkan konstitusi malah menerima suap untuk memperkaya diri. Akil dicokok di kediamannya di Bilangan Widya Chandra, Jakarta, sesaat setelah menerima suap 3 miliar dari politisi Golkar, Hairunisa dan pengusaha Cornelis terkait sengketa pemilu kada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Belum hilang keterkejutan masyarakat mendapati sang hakim tersandung korupsi. Mantan politisi Golkar ini positif menggunakan narkoba. Dibelit perkara suap dan narkoba membuat karir Akil langsung tiarap. Komisi Anti Rasuah menyita aset Akil di sejumlah daerah. Nilainya cukup fantastis, di atas 100 miliar rupiah. Kebanyakan aset itu berupa tanah dan kendaraan. Kasus yang membelit Akil ikut menyeret nama Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah. Atut dan adiknya Wawan diduga menyuap Akil melalui pengacara Susi Turandayani. Suap 1 miliar rupiah itu diberikan agar Akil memenangkan pasangan yang diusung Atut dan keluarganya. Kekuasaan keluarga Ratu Atut yang menggurita membuat mereka menguasai proyek plat merah. Ditetapkannya Ratu Atut sebagai tersangka suap pemilu kada sekaligus menjadi hantaman bagi dinasti Hasan Sohib. Deretan perkara hukum pun menanti pertanggungjawaban Atut, mulai dari korupsi dana bantuan sosial hingga korupsi proyek alat kesehatan di Banten. 2 bulan sebelum Akil tertangkap tangan, KPK terlebih dulu mencokok kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Rudy terpeleset suap ratusan ribu dolar Amerika yang diberikan bos Colonel Oil Indonesia, Simon Gitanjaya. Suap itu diberikan melalui pelatih golf Rudy, Devi Ardi. Sementara berkas Rudy masih di tahap penyidikan, Simon sudah lebih dulu divonis bersalah dan dihukum 3 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Kasus suap SKK Migas ini juga menyeret nama Menteri ESDM Jero Wajik. Nama Jero muncul sejak KPK menggeledah ruang Sekjen ESDM Waryono Karyo dan menemukan uang ratusan ribu dolar. Kabarnya, uang itu memiliki nomor seri yang sama dengan uang yang disita dari Rudy. Selain Jero, Sultan Batugana merupakan politisi Demokrat yang namanya ikut terseret di pusaran suap SKK Migas. Tangkapnya Ratu Atut menurut saya salah satu bukti bahwa KPK tidak atut sama atut. Imut deh soalnya. Iya dong. Tapi kalau ngomongin soal korupsi, soalnya tahu nggak ada kasus korupsi yang pelakunya tuh komplit. Mulai dari mantan menteri, mantan ketua partai, sampai pengusaha. Tahu nggak? Tahu, Hambalang itu. Ramai kan beritanya. Tapi kalau saya mah lebih tertarik sama ini, kasus suap impor daging sapi. Pasti gara-gara Steak. banyak melibatkan wanita-wanita cantik, ya kan? Iya, di sini juga ada perempuan cantik ya nggak? Tahun 2013, korupsi mega proyek Hambalang bergulir ke tahap penuntutan. Mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora, Deddy Kusdinar, menjadi tersangka pertama yang diajukan ke meja hijau. Dari dakwaan Deddy, terkuak siapa saja yang kecipratan duit panas proyek Hambalang. Mantan Menpora, Andi Malarangeng disebut menerima 5 miliar melalui adiknya, Cul Malarangeng. Andi merupakan menteri aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Sejawat Andi di Partai Demokrat, Anas Urbaningrum disebut kebagian 2,2 miliar. Uang itu dipakai Anas untuk memenangkan kursi Ketua Umum Partai Biru. Berbeda dengan Andi yang sudah berada di balik jeruji, Anas masih menghirup udara bebas. Tersangka lain yang tersandung korupsi Hambalang adalah mantan bos PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur dan Dirut PT Duta Sari Citra Laras Mahfud Suroso. Mantan Sesmenpora Wafid Muharam disebut mendapat 6 miliar. Politisi Partai Demokrat Mahyudin 500 juta, mantan Ketua BPN Joyo Winoto 3 miliar, Adi Rusman Daud 500 juta, dan politisi PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe 2,5 miliar. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dihukum 16 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi kurungan penjara 1 tahun. Lutfi terbukti menerima suap 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama. Suap tersebut merupakan pelicin agar Lutfi melobi kadernya yang menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk menambah kuota impor PT Indoguna. Majelis Hakim juga menilai Lutfi mencuci uang yang diperolehnya dari korupsi. Di tengah persidangan, Lutfi menyebut Ton Saputri alias Bunda Putri merupakan orang dekat istana. Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. 1000% Lutfi bohong. 1000% Lutfi bohong. Sebelum Lutfi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terlebih dulu memvonis tangan kanan Lutfi, Ahmad Fatanah. Fatanah dihukum 14 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Persidangan Fatanah menyedot perhatian publik karena melibatkan sejumlah perempuan cantik. PPATK mencatat, Fatanah pernah mentransfer uang dalam jumlah yang besar ke 45 orang perempuan. Tuh kan, bening-bening lihat nggak? Iya. Tapi yang satu ini nggak kalah bening soalnya karena berita yang satu ini kasusnya itu melibatkan mantan putri Indonesia Angelina Sondakh. Kan apa jadi nyanyi. Tapi ini yang menakjubkan adalah belakangan dia kan hukumannya ditingkatkan menjadi 3 kali lipat ditambah dengan denda yang harus dia bayar hampir 40 miliar rupiah. Tapi bukan cuma Angie yang ditambah hukumannya. Ini juga ada nih Jenderal Bintang 2 Irjen Joko Susilo yang dijadikan hukumannya 18 tahun penjara sama denda 32 miliar. Itu kalau dibikin kontrakan bisa berapa ratus pintu tuh ya. Usaha Irjen Pol Joko Susilo untuk menghirup udara bebas kandas di tangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman mantan Kakor Lantas Mabes Polri itu malah diperberat hingga 2 kali lipat. Dari 10 tahun menjadi 18 tahun penjara. Jenderal Bintang 2 itu juga mendapat pidana tambahan berupa kewajiban membayar denda 1 miliar, subsidi 1 tahun penjara, dan uang pengganti sebesar 32 miliar. Hak politik Joko dikebiri, ia tak bisa dipilih maupun terpilih dalam jabatan publik. Joko merupakan jenderal aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Penetapannya sempat memanaskan hubungan KPK dan kepolisian. Penambahan hukuman hingga 3 kali lipat juga dirasakan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh. Dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung menghukum Angie kurungan badan selama 12 tahun penjara. Mantan Putri Indonesia ini juga diwajibkan membayar denda 500 juta, subsidi 8 bulan kurungan, dan uang pengganti 39,9 miliar. Bila Angie tak sanggup membayar uang pengganti, maka hukuman badannya akan diperpanjang 5 tahun. Angie dinyatakan bersalah menerima 33 miliar dari perusahaan milik Nazarudin terkait proyek pembangunan Wisma Atlet. Tahun 2013, hampir 1,2 triliun rupiah yang diselamatkan KPK dari penanganan kasus korupsi dan suap. Tahun depan, KPK berencana memperbaiki sistem pemberantasan korupsi. Penindakan terhadap aktor-aktor yang melakukan korupsi, kita juga melakukan perbaikan-perbaikan sistem. Karena KPK melihat bahwa sistem yang ada sekarang ini adalah sistem yang melahirkan kejahatan korupsi. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghilangkan korupsinya, selain kita menindak orangnya, sistem yang menghasilkan kejahatan korupsi ini harus kita perbaiki. KPK juga akan berdiskusi dengan calon-calon presiden tentang kebijakan mereka memberantas korupsi di Indonesia.
Tuh kan, sekarang mah jenderal aja ditangkap. Makanya yang suka pada belagu, jangan ngaku-ngaku anak jenderal. Terus suka ada kan yang masang-masang foto jenderal di warung. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kasusnya Angie, nah ini kita akan punya wawancara khusus dengan hakim yang memvonis Angie. Jangan-jangan atau mungkin gara-gara mikirin kasus dan vonis yang terlalu berat ini, Angie sempat pingsan di gedung KPK. Sayang sekali saya tidak ada pada saat Angie pingsan ya. Kan bisa saya pangku. Kesempatan. Iya, nanti kita ada wawancara dengan Pak Hakim Agung Artijo Alkostar. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini ya.